Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isman Siptiadi dari kelas Nautika 3L NIT 2241281. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul pengembangan dan pembentukan paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas suatu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Macam-macam paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian awal, paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian akhir, paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian akhir. Contoh paragraf deduktif. Identitas kekuatan manajemen Indonesia sulit dikenal. 2. Gaya manajemen Indonesia dikembangkan dari dalam aneka ragam budaya suku bangsa yang ada di Indonesia. Contoh paragraf induktif. 1. Mekanisme pasar harus dijaga agar tidak mengganggu penyampaian sinyal-sinyal pada pasar kepada unit-unit ekonomi, terutama yang menyangkut biaya dan risiko yang harus mereka tanggung untuk tindakan mereka. 2. Apabila pembayaran cicilan dan bunga akan membayangkan neraca pembayaran, pasar akan memberikan sinyal dalam bentuk naiknya suhu bunga. Syarat-syarat pembentukan paragraf. 1. Kesatuan atau kohesi. Kalimat demi kalimat mendukung topik utama sehingga tidak ada kalimat yang melenceng. Contoh, setiap negara pada dasarnya harus mampu menghidup dirinya sendiri dari kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing. Tetapi tidak setiap wilayah kondisinya memungkinkan, posisi menguntungkan, atau mempunyai potensi yang cukup untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang bermukiman di wilayah itu, sehingga harus mencukupinya dari tempat lain yang hampir selalu menyangkut kepentingan negara lain. 2. Kepaduan. Kekompakan hubungan antara kalimat sehingga membentuk paragraf yang logis, mudah dipahami. Contoh, dalam mengajarkan sesuatu, langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah menentukan tujuan mengajarkan sesuatu itu. Tanpa adanya tujuan yang sudah ditetapkan, materi yang kita berikan, metode yang kita gunakan, dan evaluasi yang kita susun tidak akan banyak memberikan manfaat bagi anak didik dalam menerapkan hasil proses belajar mengajar. Kepaduan paragraf bisa dibentuk dengan pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, frasa transisi, dan paralesisme. Contoh paragraf transisional. Perkuliahan bahasa Indonesia seringkali sangat membosankan sehingga tidak dapat mendapat perhatian sama sekali dari mahasiswa. Hal ini disebabkan bahwa kuliah yang disajikan dosen merupakan masalah yang sudah diketahui oleh mahasiswa atau merupakan masalah yang tidak diperlukan oleh mahasiswa. Di samping itu, mahasiswa sudah mempelajari bahasa Indonesia sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar atau sekurang-kurangnya sudah mampu menggunakan bahasa Indonesia. Akibatnya, memilih atau menentukan bahan kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa merupakan kesulitan tersendiri bagi para pengajar bahasa Indonesia. Kelengkapan berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup. Contoh, masalah kelautan yang dihadapi dewasa ini adalah tidak adanya peminat atau penggemar jenis binatang laut seperti halnya peminat dan penggemar penghuni darat atau burung-burung yang indah. Bandingkan dengan masalah kelautan yang dihadapi dewasa ini ialah tidak adanya peminat penggemar jenis binatang laut seperti halnya penggemar penghuni darat atau burung-burung yang indah. Tidak ada penyediaan dana untuk melindungi kenari, tiram mutiara sebagaimana halnya untuk panda dan harimau. Tiram raksasa di kawasan Indonesia bagian barat kebanyakan sudah punah. Sangat sukar menemukan tiram hidup dewasa ini, padahal rumah tiram yang sudah mati mudah ditemukan. Pengembangan paragraf. Teknik alamiah berdasarkan urutan ruang dan waktu. Teknik pengembangan paragraf. A. Teknik alamiah. B. Teknik klimaks dan antiklimaks. C. Teknik umum khusus dan khusus umum. D. Teknik perbandingan dan pertengahan. E. Teknik analogi. F. Teknik contoh. G. Teknik sebab akibat. H. Teknik definisi luas. I. Teknik klasifikasi. A. Teknik alamiah. Berdasarkan urutan dan ruang waktu, menendang bola. Contoh, menendang bola dengan sepatu baru dikenalnya sekitar 1977. Saat itu ia baru lulus dari STM Negeri 3 jurusan elektro. Yang pertama kali melihatnya adalah Halilintar. Dari sini presentasinya terus menanjak hingga kemudian ia dapat bergabung dengan klub PMC sampai sekarang. Teknik klimaks dan anti klimaks. Klimaks dimulai dari informasi yang gradasinya tinggi, penting, menuju informasi yang gradasinya rendah atau kurang penting. Anti klimaks, sebaliknya dari klimaks, dari yang penting-penting ke kurang penting. Contoh, bentuk traktor mengalami pengembangan
dari zaman ke zaman sesuai dengan kemajuan teknologi yang dicapai umat manusia. Pada waktu mesin uap baru jaya-jayanya, adaptor yang dijalankan dengan mesin uap. Pada waktu tank menjadi pusat perhatian orang, traktor pun ikut-ikutan diberi model seperti tank. Teknik umum khusus dan khusus umum. Umum khusus, gagasan utama diletakkan di awal paragraf. Khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf. Contoh 1. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 2. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan pemerintah dan badan-badan kenegaraan yang lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan. Teknik perbandingan dan pertentangan. Memperjelas gagasan utama dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Contoh, Ratu Elizabeth tidak begitu tertarik dengan mode, tetapi selalu berusaha tampil di muka umum seperti yang diharapkan rakyatnya. Teknik analogi. Menyamakan, membandingkan sesuatu yang sudah dikenal dengan yang kurang dikenal. Contoh, filsafat dapat diibaratkan sebagai pasukan marinis yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Teknik contoh, penggunaan contoh-contoh untuk memberi bukti terhadap generalisasi yang sifatnya umum. Contoh dalam rangka mengatasi ketinggalan desa, baik dalam bidang pembangunan ataupun dalam bidang pengetahuan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah. Teknik sebab akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau sebaliknya. Contoh, jalan di Kebon Jati akhir-akhir ini kembali macet dan semrawut. Lebih dari separuh jalan kendaraan kembali tersita oleh kegiatan perdagangan kaki lima. Teknik definisi luas. Pemberian penjelasan dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi. Contoh, pompa hidraulik ialah jenis-jenis pompa yang dapat bekerja dengan kontinu tanpa menggunakan bahan bakar atau energi tambahan dari luar. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.